Makna dari al-jathiyah adalah yang berlutut. Taib. Para ulama menjelaskan ada beberapa nama dari surat Al-Jathiyah ini. Yang pertama, Al-Jathiyah itu sendiri yang diambil dari kata Jathiyah ada di ayat yang ke-28 dari surat ini. Wa tara kulla ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabihal yawm tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi nama dari surat ini Al-Jathiyah itu diambil dari ayat ke-28 tadi. Dinamakan Al-Jathiyah karena surat ini menyebutkan bahwa setiap umat akan berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi pada hari kiamat dalam kondisi takut karena amal perbuatannya. Manusia di kehidupan akhirat nanti akan datang menghadap Allah sebagai hamba. Siapapun dia ketika di dunia. Apakah dia seorang raja, seorang sultan, seorang petinggi, maka semuanya statusnya sama. Di hadapan Allah mereka semua adalah hamba-hambanya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian nama yang lainnya, surat ini juga dinamakan dengan surat Asy-Syari'ah. Asy-Syari'ah yang artinya syariat. Nama Asy-Syari'ah diambil dari kata syariat yang terdapat pada ayat ke-18 surat ini. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Taib. Jadi kalau disebut surat Asy-Syari'ah itu maksudnya adalah surat Al-Jathiyah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, surat ini juga disebut dengan surat Ad-Dahr. Diambil dari kata Ad-Dahru yang artinya masa atau waktu. Yang terdapat pada ayat ke-24 dari surat ini. Allah berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak memiliki pengetahuan tentang itu.
mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Inilah gambaran orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Kata mereka, segala sesuatu itu urusan waktu saja. Orang mati, orang hidup, orang bahagia, orang susah, itu urusan waktu saja. Enggak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya waktu saja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah 3 nama dari surat Al-Jathiyah. Al-Jathiyah, Asy-Syari'ah, kemudian Ad-Dahr. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan membahas tentang tema utama di dalam surat Al-Jathiyah. Ini pembahasan-pembahasan atau pokok-pokok pembahasan dari surat Al-Jathiyah secara global. Pertama, di antara pokok pembahasan utama surat Al-Jathiyah adalah peringatan dari Allah supaya tidak menyombongkan diri dan mengikuti hawa nafsu. Kita bisa lihat ayat-ayat pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari surat Al-Jathiyah menjelaskan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada para mustakbir, orang-orang yang sombong, menyombongkan diri saat mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbira ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Ada di ayat ke-8. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka berilah kabar gembira. Berilah dia kabar gembira dengan azab yang pedih. Fabashirhu bi'adzabin alim. Berikan berita gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Ya, tentu ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mustakbir, orang-orang yang sombong. Ini di awal-awal dari pembahasan surat Al-Jathiyah. Allah memperingatkan manusia supaya tidak menyombongkan diri dan mengikuti hawa nafsu. Kenapa tidak boleh sombong? Karena sombong itu haknya Allah. Sombong itu sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah saja. Siapapun dari makhluk Allah tidak layak menyandang sifat ini. Orang sombong saja tidak suka kepada orang yang sombong. Ya, ya kan Ibu? Sombong amat begitu. Itu orang sombong, kalau ada yang menyombongi dirinya, ya dia juga nggak suka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini sifat yang khusus hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya surat ini membimbing kita agar tidak melampaui status diri kita sebagai hamba Allah. Jadi hanya Allah yang berhak sombong. Allah Al-A'la, Allah Al-Ali, Allah Al-Muta'ali. Hanya Allah, zat yang maha tinggi. Walahul kibriya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walahul kibriya fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Di penghujung surat ini Allah menutup surat ini, yakni surat Al-Jathiyah, dengan menyatakan
bahwa baginya lah kibria. Kibria itu kesombongan, keagungan, kebesaran di langit dan juga di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ayat ini atau surat ini diawali ya ayat-ayat pertamanya dengan peringatan ya supaya manusia tidak sombong dan menyombongkan diri. Kemudian diakhiri surat ini dengan pernyataan tegas dari Allah bahwasanya kesombongan, kebesaran, keagungan itu hanya milik Allah. Begitu. Al-kibriya ridai. Kata Allah, kesombongan itu adalah selendangku. Maka siapa yang mencopotnya, ya azabtuhu, maka aku akan menyiksanya. Ya, selendang Allah tidak boleh dicopot. Ya, kemudian dipasangkan di badan kita. Barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tema utama yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-Jathiyah dibahas nanti tentang dalil-dalil keberadaan dan kekuasaan Allah di dalam rububiyahnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah penyandang segala kebesaran dan pengagungan. Allah nanti yang akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar pada hari kiamat. Makna-makna rububiyah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masih ingat ibu tauhid rububiyah apa maknanya? Apa makna tauhidur rububiyah? Yakini Allah pencipta segala sesuatu. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Mencipta, memberi rezeki, mengatur alam raya, ya kan? Memberikan manfaat, menolak madarat, termasuk mengijabah doa. Kemudian menghidupkan, mematikan. Ya, itu semua kuasa Allah dalam rububiyahnya. Termasuk ngasih rezeki. Di sini nanti dibahas di ayat kelima. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyah ayatul liqaumi ya'qilun. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau orang itu akalnya sahih dan sharih, akalnya sehat sesuai dengan fitrahnya yang lurus, kalau akal itu memiliki ketegasan, dia akan sangat paham. Ya, dia akan sangat paham. Dia akan sangat yakin ya bahwasannya alam semesta ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bagaimana juga proses pergantian malam dan siang, bagaimana proses diturunkannya hujan yang menjadi rezeki bagi manusia, menumbuhkan tanaman dan tumbuhan yang mereka tanam, ya, mengeluarkan sesuatu yang diberkahi ya dari bumi dengan wasilah air hujan itu. Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang akalnya masih lurus pasti paham bahwa semua ini menunjukkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk orang yang yakin dengan rububiyah Allah itu, maka dia tidak akan pernah merisaukan rezeki. Ya tidak ibu? Kenapa? Karena dia yakin Allah itu Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki. Tidak ada bayi yang terlahir ke alam dunia ini melainkan rezekinya sudah dicatat. Sampai kapan? Sampai dia nanti mati. Yang kita maksud tentu rezeki dunia.
Begitu. Kita tinggal ngapain, Ibu? Tinggal mencari atau menjemput? Mencari. Mau kemana, Pak? Mau bekerja. Ngapain sih bekerja? Mau mencari duit. Begitu, Bu? Suami Ibu bekerja cari apa itu? Menjemput rezeki. Cari duit atau menjemput rezeki? Yang mana ini? Yang mana nih, Bu? Loh, ini loh kaitannya dengan rububiyah. Jemput rezeki, Ustaz. Cari duit atau menjemput rezeki? Cari rezeki atau menjemput rezeki? Kok bingung, Bu? Yang mana ini? Mencari. Siapa yang bilang mencari? Ada berapa orang? Ini loh, kata-kata bisa berpengaruh. Jemput rezeki yang sudah ditetapkan, Ustaz. Apa bedanya mencari sama menjemput? Mencari itu belum ada. Masya Allah, betul tuh Ibu yang bilang. Namanya mencari itu, ya, belum pasti, nggak ada, tidak ada, belum ada dia. Mau kemana? Mau cari duit, duitnya ada? Nggak ada. Makanya dicari-cari, gitu kan? Dicari-cari. Kalau mencari itu, ya mencari sesuatu yang belum pasti. Bahasa umumnya kan begitu. Orang kalau kemana? Bekerja. Ngapain sih kerja? Cari duit lah. Ya. Cari duit. Makanya coba kadang dapat, kadang tidak. Kenapa? Karena yang dicari, dia mencari. Kenapa kalimatnya tidak menjemput? Karena nanti beda, motivasinya beda. Mencari dengan menjemput. Kalau menjemput, Ibu, sudah yakin ada rezekinya. Iya tidak? Sudah ada rezekinya. Orang manusia lahir sudah dicatat rezekinya sampai dia mati. Berarti rezekinya sudah ada, tinggal dijemput. Makanya ini beda muatannya. Kalau mencari itu konotasinya itu stres. Stres kan, lihat orang cari-cari duit, stres hidupnya. Gitu kan? Riweuh hidupnya. Kenapa? Karena dia mencari sesuatu yang belum pasti. Artinya dia meragukan rezeki. Kenapa tidak menjemput? Sudah ada kok rezekinya, tinggal dijemput. Gitu ya. Tinggal dijemput. Mau kemana, Bu? Mau jemput anak. Di mana? Di bandara. Ada anaknya? Ada. Tinggal dijemput. Ya kan? Ibu mau kemana? Mau cari anak. Kemana anaknya? Hilang. Berarti kan tidak ada. Paham, Ibu? Nah, makanya kalau mukmin itu enjoy, dia mencari rezeki itu, menjemput rezeki itu enjoy. Dia tidak mempermasalahkan rezeki. Toh rezekinya sudah ada, tinggal dijemput. Cara ngejemputnya gimana ini? Ada yang dengan wasilah dagang, ada dengan wasilah jadi pegawai, ada wasilahnya apapun itu, selama halal dan thayyib. Nah, begitu Ibu ya. Jadi jangan suka cari, Bu, mending ngejemput aja. Ya, ngejemput supaya kita enjoy menjalaninya. Tidak stres. Kalau dicari-cari stres. Nah, itu kata-kata saja, Ibu ya. Al kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah. Ya, kalimat yang baik itu insya Allah motivasinya juga jadi baik. Pengaruhnya juga jadi baik. Barakallahu fikum.
Jadi jangan merisaukan urusan rezeki. Toh sudah dicatat rezekinya, tinggal dijemput. Nah, menjemputnya ini namanya ikhtiar, tawakal, doa, kan begitu. Barakallahu fikum. Makanya orang beriman itu tidak merisaukan rezeki. Hidupnya selalu tenang, hidupnya selalu tumakninah. Kenapa? Walaupun dia mati-matian bekerja, bersungguh-sungguh, dia tetap yakin rezekinya pasti ada. Kemudian dia tidak sempit di dalam memahami rezeki. Itu Ibu ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Yang ketiga, di antara tema utama dari surat Al-Jathiyah, di dalam surat ini nanti akan dibahas bahwasannya akibat perbuatan baik dan buruk itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Keburukan yang kemudian membawa kerugian itu akan dirasakan dirinya sendiri. Kebaikan yang akan membawa kepada keberkahan juga akan dirasakan dampaknya oleh manusia itu sendiri. Allahul Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allahu As-Samad, tempat bergantung semua makhluknya. Allah tidak butuh kepada siapapun, justru makhluk yang butuh kepada Allah. Maka semua perbuatan baik, semua perbuatan buruk, akibat dari semua itu akan kembali kepada manusia sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian juga nanti akan dijelaskan bahwasanya Allah pelindung orang-orang yang bertakwa. Allah akan melindungi orang-orang yang bertakwa. Lahir batinnya, dunia agamanya, dunia dan juga akhiratnya dijaga oleh Allah. Kemudian nanti akan ada penjelasan tentang huru-hara hari kiamat. Juga akan dijelaskan bahwa setiap orang akan menerima hisab, perhitungan amalnya di akhirat. Di dalam surat ini juga dijelaskan tentang keburukan musyrikin selama di dunia. Kemudian di akhirat nanti mereka tidak bisa lepas dari azab yang mereka selalu memperolok-olokannya, bahkan menantangnya ketika di dunia. Ya, semua akan terpampang jelas. Ibu, hisabnya orang mukmin itu dipermalukan di hadapan seluruh makhluk. Beda dengan hisabnya orang-orang beriman. Dan mereka tidak akan bisa lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dulu azab itu mereka olok-olok, bahkan mereka menantangnya, dan sudah berlalu pembahasannya. Suka nantang-nantang azab Allah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Kemudian pembahasan tentang perintah agar jangan mengikuti dan menuruti kemauan orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jelas, orang jahil berarti kan? Jangan ngikutin orang jahil. Karena kita akan dituntun menuju kepada kejahilan. Jangan mengikuti orang yang akalnya rusak, tidak sesuai lagi dengan fitrahnya yang lurus. Kemudian juga akan dibahas kisah Bani Israel yang telah diberi nikmat oleh Allah, namun ternyata mereka berpaling dan menyeleweng dari ajaran agama, sehingga muncul perselisihan yang hebat di antara sesama mereka. Barakallahu fikum. Ibu, penyimpangan, dosa dan maksiat itu menyebabkan perselisihan. Bani Israel dulu mereka dikasih nikmat tapi tidak syukur atas nikmat Allah. Justru mereka berpaling dan menyimpang. Maka akhirnya salah satu dampak buruknya mereka akhirnya berselisih dengan perselisihan yang sangat hebat. Sama Bu, dalam rumah tangga juga begitu. Kalau rumah tangga itu bermasalah,
Kata para ulama itu pasti akibat dari akibat buruk dari dosa yang dikerjakan salah satu dari keduanya atau bahkan dua-duanya. Begitu. Jadi kalau ibu cekcok sama suami, itu sudah. Jawabannya sudah jelas, pasti ada yang berbuat dosa. Siapa itu? Bisa dua-duanya, bisa salah satu dari keduanya. Jangan saling nuding, begitu ya. Jangan Jangan saling menyalahkan. Ini gara-gara dosamu. Masing-masing aja introspeksi. Ya. Karena siapapun kita pasti punya dosa. Cuman menyadari ya, sinyal-sinyal dosa itu memang sangat erat kaitannya dengan keimanan. Kalau iman sedang lemah, ya dosa gede aja dianggap remeh. Begitu kan? Tapi kalau iman sedang kuat, iman sedang nanjak, iman sedang naik, maka ibu yang dirahmati Allah, dosa sekecil apapun dia pasti akan mendeteksinya. Jadi perbuatan dosa itu menyebabkan perselisihan. Nah, umat Rasulullah ini banyak berselisih. Nah, salah satu sebabnya apa, Bu? Karena banyak dosa. Dosa apa? Di antaranya dosa hati, hasad, ya, dendam, benci. Nah, ini dosa-dosa hati menyebabkan perselisihan. Kemudian di dalam surat ini juga akan dijelaskan tentang kebatilan pendapatnya kaum Dahriyah. Dahriyah ini semacam ateis atau yang sejenis dengan mereka. Dahriyah. Wa may yuhlikuna illa dahr. Begitu kan mereka berpendapat. Nanti akan ada penjelasan dari kalangan para mufassir tentang masalah ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit muqaddimah dari surat Al-Jathiyah. Kemudian berikutnya kita masuk ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim. Mimnya berapa harokat? Mim. 5 harokat. Ha mim. Haknya berapa harokat? 2 harokat. Ya. Jadi itu bacanya bukan ha ma, bukan hima, bukan huma, bukan juga humu, bukan juga himi, tapi dibaca sesuai dengan abjad hijaiyah. Nah, ini di sini saya berikan faidah. Sebetulnya faidah ini sudah dibahas di surat Al-Ahqaf. Ini murojaah saja. Karena sama, Al-Ahqaf itu depannya apa, Bu? Al-Ahqaf, ayat pertamanya apa? Hamim juga. Baik. Huruf-huruf hijaiyah, ini kita ulang secara cepat aja. Huruf-huruf hijaiyah di awal surat atau yang disebut mafati as-suwar itu disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf yang terputus-putus, muqatta'ah. Muqatta'ah itu secara bahasa artinya terputus-putus. Kenapa disebut huruf muqatta'ah? Karena huruf ini dibaca secara terputus-putus, sehuruf demi sehuruf dan tidak bersambung, dibaca sesuai dengan abjad hijaiyah. Makanya bacanya ha mim, ya. Mimnya di situ bukan dibaca ma. Haknya juga tidak dibaca dengan huruf-huruf lain atau harokat-harokat lain. Semuanya dibaca sesuai abjad hijaiyah. Ada sekitar 29 surat
yang diawali dengan huruf muqatta'ah ini. Yang paling pertama adalah surat Al-Baqarah. Apa huruf pertamanya, ayat pertamanya? Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Surat Al-Baqarah itu diawali dengan alif Lam Mim. Lamnya, mimnya panjang. Alif bukan A, bukan I, bukan U, tapi alif dibaca sesuai abjad hijaiyah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada 29 surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Nah, surat-surat yang diawali dengan hamim. Pertama, surat Ghafir, surat ke-40. Kemudian surat Fussilat, surat ke-41. Surat Az-Zukhruf, surat ke-43. Kemudian surat Ad-Dukhan, surat ke-44. Al-Jathiyah, surat ke-45. Kemudian Al-Ahqaf, surat ke-46. Jadi yang enggak ada 42 saja. Surat apa? Surat 42 Asy-Syura. Oh, Syura juga masuk ya? Iya, surah masukin Bu ya, surat Asy-Syura. Berarti surat 40, 41, 42, 43 sampai 46. Ini kelewat ini. Tambahkan surat Asy-Syura, surat ke-42. Ayat pertamanya juga Hamim. Tapi dia ada huruf muqatta'ah di ayat kedua. Ain, Sin, Qaf. Baik. Ya, jadi dari surat 40 sampai surat 46 semuanya pakai hamim depannya. Jadi berapa surat tuh? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 45, 46. Berarti 7 surat Bu ya? Betul, 7 surat? Baik. Itu ya. Jadi tambahkan surat Asy-Syura. Berikutnya cara membaca huruf muqatta'ah. Cara membaca huruf muqatta'ah dibaca sebagaimana nama aslinya dalam abjad hijaiyah. Bedanya dia tetap mengikuti kaidah tajwid dalam cara membacanya. Jadi bukan sekedar baca sesuai abjad hijaiyah, tapi juga harus dibaca pakai kaidah tajwid. Baik. Contoh tulisan Hamim yang menjadi awal dari 7 surat. Surat 40 sampai 46. Maka cara bacanya ha mim. Ha mim. Ha-nya 2 harokat. Ha. Karena ada ha berharokat fathah kemudian alif. Ha mim. Mimnya 5 harokat. Makanya ada semacam tanda kayak bendera. Itu menunjukkan panjang. Lebih dari 2. Hamim. Nah, kalau ditulis begitu. Kalau ain, sin, qaf. Seperti di surat Asy-Syura tadi, ayat kedua. Cara bacanya bagaimana? Ain. Ain ketemu sin. Hukumnya apa?
Ikhfa berarti ain sin. Itu ikhfa semua. Ain kan kalau ditulis ain itu ain ya nun begitu ya. Ainnya berharokat fathah, ya-nya berharokat sukun, kemudian nunnya berharokat sukun juga. Ain ketemu sin, nun sukun ketemu sin, ikhfa. Ikhfa hakiki. Maka Ibn Rahmati Allah berarti dibaca dengung, samar dan dengung. Ain sin berarti sin itu huruf sin berharokat kasroh, kemudian ya berharokat sukun, kemudian belakangnya nun. Ketemu lagi qaf berarti ikhfa lagi. Sin qaf begitu Bu ya. Nanti silahkan belajar sama ustadzah tajwidnya atau ustadzah tahsin. Baik, faedah berikutnya, tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tafsiran dari huruf-huruf muqatta'ah ini, sehingga para ulama menjelaskan ayat ini atau huruf-huruf muqatta'ah ini termasuk ayat mutasyabih. Kan ayat itu ada ayat apa Bu? Bayyinah, ayat yang jelas, kemudian ada ayat yang mutasyabih. Ayat bayyinat, ada ayat mutasyabih. Di surat Ali Imran, Ibu bisa lihat. Min qablu mana? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayat muhkamat. Afwan, bukan bayyinah. Ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ali Imran ayat ke-7. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang terang dan jelas, tegas maksudnya, bisa dipahami dengan sangat mudah. Nah, itu ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan juga yang lainnya ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian yang tidak bisa ditentukan arti mana yang dimaksud, kecuali setelah kemudian dikaji, diselidiki secara mendalam. Nah, termasuk huruf-huruf muqatta'ah ini, para ulama menggolongkan sebagai ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan tentu ilmunya Allah simpan di sisinya. Walaupun pada dasarnya dia adalah muhkam, ya, tetap saja dia muhkam karena tidak ada sejatinya di dalam Al-Quranul Karim yang kemudian tidak jelas. Semuanya jelas, ayat bayinat, ayat muhkamat. Namun ya, pada hal ini kita tidak mengerti ilmunya. Beberapa para ulama menjelaskan tentang ayat huruf muqatta'ah ini. Sebagian mengatakan huruf muqatta'ah itu adalah nama dari surat.
Sebagian mengatakan huruf muqatta'ah itu adalah nama Allah, ya, sebagai bentuk sumpah dengannya. Namun semua pendapat itu dhaif. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya para ulama ketika menafsirkan atau menjelaskan huruf-huruf muqatta'ah, mereka biasanya mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu tentang apa yang dikehendaki dengan hal itu. Baik. Nah, ini penjelasan para mufassir. Ya, seperti dalam tafsir Jalalain, yakni Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, ketika menjelaskan tentang huruf muqatta'ah, dijelaskan dengan kalimat Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih mengetahui, yang maha tahu tentang yang dikehendaki dengan hal tersebut. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya huruf muqatta'ah pada awal-awal surat sebaiknya dan lebih selamat bagi kita adalah diam. Tidak nerka-nerka maknanya tanpa landasan syariat. Huruf-huruf tersebut mempunyai arti atau makna, cuman kita tidak mengetahuinya. Artinya ini ayat yang jelas sejatinya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak sampai kepada ilmunya. Nah, sebagian nerka-nerka kan. Alifnya misalkan apa, lamnya misalkan apa, mimnya kemudian ditafsirkan dengan apa. Nah, ini nerka-nerka saja. Barakallahu fikum. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ayat pertama sudah kita bahas dan ini mengulang faidah-faidah yang pernah kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini Ibu ya. Mohon maaf ini agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.